Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Zainuddin, Kepala DPKD beserta seluruh jajaran beliau. Yang kita hormati Bapak Jadisman, Kepala BKD beserta jajarannya. Hadir juga bersama kita Kepala BNN Provinsi, Bapak Ali beserta jajarannya. Dan hadirin semua yang berbahagia, serta para pemirsa Parang TV yang dirahmati Allah. Tentu mengawali tausiah pada hari ini, kita mengajak seluruh untuk bersyukur kepada Allah karena nikmat yang begitu banyak. Kita pun bisa hadir, duduk, bersila, kemari berjalan dari rumah. Alhamdulillah, tanda kita sehat. Dan kita tentu bersyukur ini semuanya karena Allah yang memberikan kesehatan kepada kita. Mungkin bisa dibayangkan pada saat ini kita terbaring di rumah sakit atau sedang sakit. Ya, oleh karena itu Rasulullah menyebutkan ala kulli halin alhamdulillah. Setiap saat, setiap situasi dan kondisi apapun kita bersyukur kepada Allah. Dan kata-kata syukur itu mudah dengan mengucapkan alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita ingin dapat nikmat hidup, rahasianya mudah, bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mensyukuri, maka azab yang datang. Contoh, kita sudah bekerja jadi pegawai negeri, masih ngeluh juga, masih ngomel juga. Bako ngomel, gaji ndak sebara doh. Padahal gaji sudah 4 juta, sudah 5 juta sebulan, termasuk tunjangan daerah. Apalagi DPKD ada insentif. Mengeluh aja leh. Ketika mengeluh itu azab dibode yang bersangkutan. Sehingga uang yang banyak tersebut tidak terasa nikmatnya. Karena Rasulullah, kata Allah tadi sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur akan mendapatkan tambahan nikmat. Tapi sebaliknya, kalau yang tidak bersyukur akan ada azab. Pagi ini hujan lebat. Coba tanya ke diri kita masing-masing. Ada yang menanggapi hujan nih onde. Kalau hujan lo pagi, awak kapai ka gubernuran. Susah deh hujan koah. Basa-basa awak. Komentar tersebut tanda tidak bersyukur. Susah awak dibueknya dekano awak seorang yang mubik susah. Coba kalau yang mengomentari, alhamdulillah hujan pagi ko taduah indah ange awak jadi sanang dek dapaneh. Dengan demikian kita mensyukuri, maka kita dapat nikmat dari Allah. Itulah janji Allah tadi. Oleh karenanya Rasulullah menyebutkan setiap situasi apapun, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Oleh karena itu kami juga mengawali dengan mengucapkan alhamdulillah. Tentu kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Nah Bapak Ibu, judul tausiah kita adalah sukses dengan amanah. Jadi Al-Quran adalah firman Allah, pasti benar. Rasulullah SAW dalam ungkapan sabda-sabda hadisnya pun pasti benar.
Dan semuanya adalah menjadi pedoman bagi kehidupan kita untuk kita sukses. Kenapa? Karena kita ciptaan Allah. Alam ini ciptaan Allah dan diatur oleh Allah. Yang diatur itu bukan hanya sembahyang, bukan hanya puasa di bulan Ramadan, bukan hanya yang diatur itu pergi haji, tapi 24 jam. Mulai bangun tidur sampai tidur, bahkan tidur pun diatur. Buktinya apa? Buktinya misalnya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW menyuruh baca doa. Sebelum tidur baca doa. Berarti tidur kita ibadah. Bangun tidur baca doa. Berarti ibadah juga. Masuk ke kamar mandi WC baca doa juga. Keluarnya baca doa juga. Makan, minum diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Kita pergi bekerja seharian pun dengan doa juga. Kalau diceritakan tentu panjang, mungkin tidak kesempatan ini menceritakan doa-doa tersebut. Tapi saya hanya ingin menggambarkan Islam itu mengatur kita seluruh kehidupan kita. Ya kan? Banyak ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Masuklah Islam, amalkan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Nah, di antara satu yang penting untuk kehidupan kita yang diatur juga adalah ketika kita bekerja. Jadi Bapak Ibu, jangan awak tabayang pai karajoko indah dalam rangka ibadah. Ibadah ko beko nanti sembahyang zuhur atau ibadah. Sudah tu ndak leh. Sembahyang asar ibadah, sudah tu ndak leh. Deknyo menyimpulkan ibadah itu hanya sholat. Tidak, bekerja pun ibadah. Nah, oleh karena itu Islam pun mengatur semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Awak apa ayatnya? Makasihnya. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, Allah sajanya yang kita tuju. Artinya hidup ini 24 jam juga untuk Allah, termasuk kerja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Awak kalaupun mati, kata Allah, mati dalam keadaan Islam. Nah, mati atau meninggal tuh bisa ketika kerajo, bisa ketika awak berjalan, ketika awak mungkin tidur, tidak harus selalu ketika ibadah, tapi itu pun harus dalam keadaan Islam. Nah, Bapak Ibu, pengantar ini untuk membawa kepada bagaimana kita kerja yang amanah. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Mu'minun, banyak ayat-ayat, tapi saya hanya mengambil yang ayat nomor 8 ya. Diawali dengan qad aflahal mu'minun. Sukses orang-orang yang beriman. Ayat 2, 3, 4 banyak. Nah, yang kita kaitkan dengan judul kita dari yang ke-8, yaitu walazinahum li amanatihim wa'adihim ro'un. Siapa yang sukses itu di antara yang banyak? Satu ciri dan syaratnya adalah dia mengerjakan janjinya, menjalankan amanahnya, dan apa yang diterima tanggung jawabnya dikerjakan. Bapak Ibu, awak pegawai negeri atau kini disebut ASN, masing-masing punya janji, punya tanggung jawab, punya amanah, punya tugas. Beda-beda. Saya sebagai gubernur punya tugas. Kemudian wakil gubernur,
sekda, kepala dinas, kepala badan, kita pun sebutlah sebagai staf punya tugas. Baik tugas struktural atau tugas fungsional atau tugas-tugas tambahan melekat kepada kita. Dan itu kata Allah harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti tidak amanah, berarti tidak sukses. Awak cali Bapak Ibu mudah saja. Cobalah kita lihat ke kiri kita, ke kanan kita, ke depan, ke belakang, ke teman-teman sekitar kita. Sia yang kerajunya maleh berarti tidak amanah. Siapa yang kerajunya rajin pasti amanah. Siapa yang disuruh kerajo selesai kerajo itu amanah. Saya yang disuruh kerajo indaknya selesaian tidak amanah. Coba kita lihat orang-orang demikian. Pasti kita bisa menyimpulkan yang satu amanah, yang satu tidak amanah. Berikutnya, awak lihat sia yang amanah. Insya Allah yang amanah akan mendapatkan tambahan amanah. Tambahan amanah berkaitan pula dengan tambahan pendapatan, tambahan tunjangan daerah, apalagi tunjangan daerah berorientasi kinerja bertambah. Tapi yang maleh, yang tidak amanah, latiah atasan menyuruh indak junyo kerajuan. Kok lainnya kerajuan tidak selesai, kok selesai tapi tidak bagus. Berikutnya atasan tidak magia keraju yang bersangkutan. Tidak hanya itu, maka yang bersangkutan tidaklah mungkin dikasih jabatan. Sehingga apa yang dia dapati pendapatan, ya cuman itu saja yang pokok-pokok. Gaji-gaji pokok, tunjangan pokok yang wajib sebagai haknya pegawai negeri. Nah Bapak Ibu, itu baru dampak kepada yang bersangkutan. Di mana yang bersangkutan tidak mendapatkan pendapatan lebih, tidak mendapatkan tambahan amanah. Dan akibatnya yang bersangkutan rugi. Tetapi yang bahaya Bapak Ibu, amanah tidak dijalankan bukan hanya pribadi yang rugi, tetapi kita semua yang rugi. Dalam sebuah hadis disebutkan, iza duyatil amanah wa wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalaulah suatu amanah disia-siakan dan amanah diberikan bukan pada orang yang mampu, maka tunggulah kehancurannya. Alah Bapak Ibu, jadi dampak negatif tidak ke awak saja, tapi kepada yang lain. Fantaziris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya kepada mereka yang menyanyiakan dan tidak menjalankan amanah dengan baik. Bapak Ibu, contoh kehancuran mudah. Misalnya kita contohkan yang kecil-kecil dulu. Seorang sopir, kerjanya dia ambil sopir, tugasnya membawa oto. Betul kan Bapak Ibu? Ini pegawai negeri, awak agi gaji dek karena yang bersangkutan jadi sopir. Ketika dia tidak amanah membawa sopir, lampu merah tancap, jalur perboden nyolewati, rambu-rambu menyatakan tidak boleh lebih 60 km, tancap sampai 80-90 km. Orang yang di dalamnya tidak aman, bahkan ternyata celaka, muncul kecelakaan. Ini contoh Bapak Ibu, sopir pun jangan menganggap enteng amanah.
Walaupun awak sebagai sopir, aku bana awak. Nyo sopirnya, ndak ada yang lain loh. Ndak bareke bantu Pak Sekda, Pak Kepala Dinas, awak kok cuma sopir. Betul, cuman sopir. Tapi kalau amanah tidak dijaga hancur. Apa contohnya? Celaka. Kecelakaan. Bahkan berakibat fatal, kematian. Bayangkan Bapak Ibu, amanah bisa berdampak kematian. Tidak hanya pada sopir dan penumpang yang dibawa, orang yang ada di jalanan pun bisa terkena kecelakaan atau tadi bahasanya kehancuran, meninggal. Karena tidak amanah. Itu sopir. Ada pula pegawai kita tamat SMA diterima di kantor kerajanya, tugasnya, amanahnya mantan sure. Kan ada Pak Maman, yang mantan sure nak, iya kan? Mantan sure. Pak Maman kepala BKD mengundang staf hari Selasa jam 8 pagi. Dibela undangan. Ala Selasa di print, Selasa ditandatangan, distempel. Tentu dibagikan kepada para undangan yang diundang. Ternyata petugas tukang antar sureko lupo. Indaknya antar undangan kok masih terletak di mejanya. Pak Maman hari Selasa jam 8 pagi alah duduk rapih, siap untuk memimpin rape. Tidak ada seorang pun tiba sebentar Pak Maman mencari jam. Alah jam 8 ah. Lalu ada seorang pun. Alah jam 8.45 ah. Alah mulai bertanya bako tidak tiba seorang pun. Ambo jam 9 ku mesti berangkat ke airport BIM, Dekano jam 10 pesawat ambo ke Jakarta. Ternyata tukang antar suri ke lupo mantan. Pada rape ku penting. Hasil rapat ini mau dibawa ke Jakarta. Terkait dengan pegawai misalnya. Atau mungkin mutasi atau apa yang perlu izin dari ASN. Kamu gitu pamannya. Apa yang terjadi? Berantakan, hancur. Kepala BKD nggak mungkin pergi tanpa ada keputusan rapat. Dekano itu mesti dirapean. Saya yang hadir baper zakat misalnya. Hancur nggak tuh Bapak Ibu? Padahal dekano amanah tukang antasure. Lupa dia. Ini pernah kejadian kepada saya juga. Tapi tidak semua, beberapa yang tidak terantar. Abu absen cece, kironyo ditanya, "Bako nanti Bu, ndarpe undangan Pak." Kironyo yo ndak sampai undangan. Yang mengantarkan suratnya indah amanah. Ada satu yang fatal. Saya ingat betul Bapak Ibu, hari Kamis jam 1 siang di Jakarta di Istana Negara, Bapak Presiden SBY waktu itu rapat dengan menteri-menteri dan gubernur-gubernur. Undangan tidak sampai ke saya. Saya di sini sedang bekerja rutin hari-hari. Datang SMS dari Pak Gamawan. "Pak Gub, tima kini Pak SBY bertanya, ondeh tak kaji awak." Beberapa menteri yang kawan ambo, Pak Tifatul, Pak Suswono, nelfon ambo. Ditanya, "Mana Pak Gundur?" "Waduh, saya di Padang." "Loh kenapa di semua udah di sini?" Akhirnya saya perintahkan inspektorat, saya perintahkan penghubung perwakilan, taulah sebabnya. Itu hari Kamis. Hari Rabu jam 12.35 datanglah fax dari Seknek undangan.
Yang menjago fax kok itu juga kerja tiap hari menjago fax. Itu kerjanya tugasnya di biro umum. Tapi sore kala jale bisa diundang, ndak nyobaco. Amanah nyoba tibu fax dibaco apa isinya. Kalau kaitannya mendadak langsung dikirim melalui sespri kalau kaitan juambo. Iko ndak nyobaco, langsung nyolataan. Nanti sore beko diantar ke sekda atau ke asisten menuruti prosedur. Tibu sore iko kambo Senin depan. Padahal acaranya hari Kamis. Amanah Bapak Ibu. Jadi sederhana, kalau nggak dikerjakan kata Rasulullah, fantaziri sa'ah, kehancuran. Apalagi kepala DPKD, kepala BKD, amanahnya menumpuk. Kalau tadi sopir cuma cie, apa-apa kok seratui. Tukang antar sore tadi cuma cie, amanahnya mengantar sore, apa-apa kok seratui. Kalau apa-apa kok 100 yang kepala-kepala kok ambo gubernur 1000. Bakumpulan saya berdua kok 200 ya. Tambah sampai pula biasa sondo. Kalian itu amanah ambo juga. Hancur. Sederhana lagi. Pernah kejadian orang membawa diang ke gubernuran. Pernah membaca beritanya Bapak Ibu. Membola diang. Bayangan tuan. Awak adu Satpol PP. Orang bola diang lewat masuk. Nyucarinya gubernur. Walaupun akhirnya tahu dia lagi sakit ya, sedang sakit jiwa ya. Itu urusan nyola. Tapi urusan amanah Satpol PP. Makanya menunggu banyak-banyak rami-rami taga. Orang lewat yang membahayakan pimpinan lewat saja. Kebetulan memang ambo udah bahkan tua di rumah Bagonjong kok. Udah bertamu. Nah Bapak Ibu amanah. Babayu akibat hancur. Cleaning service. Kerajanya membersihkan lantai. Nyusiram ju ayah. Ndak amanah itu. Ayah disiram ke lantai. Sudah tuh pai ke belakang sebentar mambia lap. Seketika Pak Jadi Sepan lewat sambil tangannya goyang-goyang kok. Ingat balagu. Jatuh Pak Maman. Terasu. Tidak lama kemudian nampak lo Pak Jadi Pak Jenudin. Kamu menolong Pak Maman. Dijatuh. Bakajalah Pak Jenudin. Atam baru jatuh yang kedua lagi. Dekano yang nyu injak. Ayah licin di atas lantai. Kedua-dua beliau ke sakit masuk rumah sakit. Betul Bapak Ibu amanah. Dekano kerajaan dapat tua. Nah, apalagi Bapak Ibu yang hadir di sini. Pasti semua punya amanah. Indah hanya amanah ditampik kerajo. Di rumah. Bapak-bapak punya amanah kepada anak. Ibu-ibu punya amanah kepada anak. Coba ba'a anak awak. Ba'a ibadah anak awak. Jadi anak soleh solehat. Ba'a belajar sekolah pendidikan anak awak. Pandai-pandai. Apa di padian saja anak awak. Sesuka-suka hatinya. Main-main sendiri. Nonton-nonton sendiri. Semuanya suka-suka sendiri. Tidak amanah. Akibatnya rugi dunia akhirat. Di dunia bahkan tidak rugi. Anak awak indah patuh. Dia kalau ndak dake ju agamo, baku ndak dake orang tuanya ndak majan anaknya agamo, ndak nyuruh baca Quran, ndak nyuruh ibadah. Ini amanah. Dalam Al-Quran dan hadis banyak
ungkapan kata-kata amanah dikaitkan kepada orang tua. Jadi kata-kata amanah yang dampaknya hancur itu tidak hanya kerajo, tapi rumah tangga pun demikian. Rumah tangga hancur. Hancur rumah tangga pasti tidak berdampak kebahagiaan. Dunia awak rugi, akhirat apololai. Ketika awak meninggal, anak awak tidak dididik, jo agama tidak menjadi amal jariah. Coba kalau awak amanah, awak pun meninggal, anak-anak menjadi amal jariah. Awak didoakan taruh, amal soleh ibadah anak-anak jadi pahala awak juga walaupun awak alam meninggal. Itu di akhirat. Di dunia awaknya calia, awaknya bantu, awaknya layani dan lain sebagainya oleh anak kita. Bapak Ibu, itu kepada keluarga amanah, juga kepada pekerjaan. Dan ada lagi yang penting, yaitu amanah kepada diri sendiri. Apa amanah kepada diri sendiri? Mengerajukan tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tentang amanah sebagai khalifatu fil ard yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan kita semua makhluk manusia. Di situ dijelaskan amanat kata-katanya. Dan dalam beberapa surat yang lain pun banyak juga kita yang melalaikan amanat ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita jalani amanah ini dan insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan seperti tadi kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang mukmin ini sukses. Satu cirinya adalah dia menjalankan tugas, tanggung jawab dan amanah di bidang apapun. Dan semuanya akan berdampak kehancuran kalau kita tidak jalankan dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.